Dari 7.028 di zaman APDN, 15 ribuan di STPDN, dan alumni dari IPDN ini adalah 20.233. Dan kalau kita lihat datanya Pak Menko, ada sejumlah alumni yang mendapatkan kepercayaan menjadi kepala daerah. Ada 2 gubernur, 19 bupati, 4 wali kota, 12 wakil bupati, 1 wakil wali kota, 24 pejabat di eselon 1 di kementerian atau lembaga, dan banyak juga yang menjadi sekda provinsi. Angka ini menurut hemat kami masih terlampau sedikit kalau kita bandingkan tadi dengan jumlah alumni keseluruhan. Sekali lagi, kalau kita bandingkan dengan jumlah alumni keseluruhan, angka ini masih terlampau sedikit. Kebanyakan lulusan IPDN yang kemudian menjadi kepala daerah biasanya meniti karir menjadi birokrat senior, sekda. Jadi kemudian usianya sudah senior. Pak Menko, mungkin kalau aturan tentang syarat-syarat persyaratan maju kepala daerah direvisi, jadi ASN ini tidak harus mundur untuk mencalonkan, maka kami yakin harusnya lebih banyak lagi alumni IPDN yang kemudian menjadi kepala daerah. Kami berpendapat Pak Menko bahwa alumni IPDN lah yang sejatinya sangat siap, atau mungkin jangan-jangan paling siap untuk menjadi kepala daerah. Karena mereka betul-betul disiapkan. Tidak saja di kampus ini, tetapi tour of duty. Ada yang menjadi lurah, menjadi camat, menjadi kepala dinas, naik menjadi sekda. Jadi kalau berbicara track kepemimpinan, maka alumni IPDN lah yang sejatinya siap dan jangan-jangan paling siap. Ke depan nanti Pak Menko tentu akan memberikan gambaran masa depan seperti apa yang kita hadapi. Tapi setidaknya ASN, birokrasi pemerintahan dan kepala daerah itu akan dihadapkan pada 3 tantangan yang simultan. 1 adalah geopolitik yang hari ini berubah dengan cepat yang harus selalu kita antisipasi. Yang kedua, seluruh alumni IPDN termasuk para kepala daerah ini harus pandai-pandai menyelaraskan, mengawal program strategis nasional dari pemerintah pusat. Dan yang ketiga, pada saat yang bersamaan ketika geopolitik menjadi sangat dinamis, ketika nasional punya kebijakan prioritas, para kepala daerah juga memiliki janji-janji kampanye, harapan dari konstituennya masing-masing. 3 tantangan ini yang tidak mudah. Nah, sekali lagi alumni IPDN semestinya memiliki kapasitas untuk berselancar di tengah 3 tantangan yang tidak mudah ini. Kalau kita lihat Pak Menko, latar belakang kepala daerah hari ini, maka akan terlihat bahwa hari ini kepala daerah di Indonesia didominasi oleh para pendatang baru. Incumbent tidak banyak, mungkin sekitar 20% saja. Sebagian besar adalah para pendatang baru di panggung kepala daerah. Kemudian kalau kita lihat hari ini, kepala daerah jauh lebih muda dibanding masa-masa sebelumnya. Dibanding zaman masa Pak Jokowi menjadi wali kota, Kang Emil menjadi wali kota, atau Ibu Risma menjadi wali kota. Hari ini sebagian besar di bawah 50 tahun. Yang lansia di atas 60 itu presentasinya cukup kecil. Di satu sisi tentu ini menjanjikan satu regenerasi. Tapi di sisi lain pertanyaannya adalah apakah kepala daerah muda juga memiliki kapasitas? Mari kita lihat Pak Menko latar belakang kepala daerah. Sebagian besar adalah politisi. Masih kalah jumlahnya ASN-ASN yang menjadi kepala daerah. Tidak banyak. Sedikit pengusaha, sedikit profesional, dan tidak banyak akademisi. Mohon nanti perspektif dari Pak Menko untuk bisa memberikan motivasi ke depan apa yang harus disiapkan oleh adik-adik ini ketika pada saatnya nanti mereka menjadi kepala daerah. Pak Menko izinkan juga menyampaikan hari ini Kementerian Dalam Negeri tengah menuntaskan desain besar penataan daerah, Desa Artada.
Komisi 2 mentargetkan Desember draftnya selesai. Di sini akan bisa dilihat berapa provinsi idealnya Indonesia dan pemekaran seperti apa yang akan kita jalankan nanti. Dan hari ini kita evaluasi, ternyata masih banyak catatan terkait dengan kapasitas fiskal kita. Sebagian besar provinsi, kota, kabupaten fiskalnya masih belum mandiri, masih sangat tergantung dari pemerintah pusat. Artinya apa? Ini adalah tantangan. Ini adalah PR bagi Gen Z hari ini yang pada saatnya nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di daerah di seluruh Nusantara. 4 tantangan bagi adik-adik Praja ke depan. 1, bagaimana adik-adik di sini memiliki relevansi dalam mempelajari ilmu-ilmu yang sesuai dengan tantangan ke depan. Pak Menko izin melaporkan atas arahan Pak Mendagri, Pak Rektor beserta jajarannya hari ini telah melakukan ikhtiar yang sangat luar biasa untuk melakukan berbagai perubahan dan perbaikan di kampus IPDN kebanggaan kami ini. Kurikulum dibenahi, kultur akademik disempurnakan, pembinaan juga ditata. Insya Allah tidak ada lagi viral tentang kekerasan dari kampus kebanggaan kita ini ke depan, tidak ada. Dan 2 tantangan kita ke depan, bagaimana semangat Bhinneka Nara Eka Bhakti, semangat mengabdi walaupun berbeda-beda tetap dijaga, bukan saja sampai lulus, tetapi sampai titik ujung pengabdian di birokrasi pemerintahan. Tidak terbawa arus ketika atasannya, ketika pimpinannya mengajak ke arah yang tidak benar, tetap kukuh dengan semangat Bhinneka Nara Eka Bhakti. Dan tantangan berikutnya adalah bagaimana semua alumni di seluruh penjuru Nusantara menjaga adik-adiknya, menjaga para juniornya untuk tetap kukuh pada tataran idealisme yang dibangun di kampus. Kalau itu terjadi, Pak Menko, insya Allah adik-adik ini semua siap untuk menjemput Indonesia Emas 2045. Adik-adik, Pak Menko berkenan untuk menantang adik-adik sekalian menjajal stamina kalian nanti sore dengan berlari di kampus IPDN ini. Jadi siap-siap bagi yang akan berlari nanti, Pak Menko akan mengajak lari minimal katanya half marathon 21 km. Apakah siap? Terima kasih. Sebelum nanti Pak Menko mohon arahannya, mohon motivasinya, mohon gambarannya, karena kami mengikuti bagaimana Pak Menko memberikan pembekalan motivasi bagi seluruh anak-anak muda Gen Z, Gen X di berbagai pelosok Nusantara untuk siap menjemput Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.